Saya menjadi Kristen itu tidak pernah berdiskusi dengan orang Kristen, berjumpa dengan orang Kristen. Tapi karena baca Alkitab. Bagaimana bisa membaca Alkitab? Waktu saya di Bandung, saya salah satu ketua Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar KAPI Konsulat Jawa Barat. Dan memberantas Orde Lama, PKI, dan sekaligus saya memberantas gereja. Banyak gereja yang saya rusak dan dibikin susah. Pernah di Kebon Jati, Jalan Kebon Jati di Kota Bandung, itu ada gereja namanya GKI. Kami pernah serbu ke sana. Mau kami bakar karena isinya ya. Tapi kita datang ke sana bukan hari Minggu, jadi kosong. Kita mau bakar, nggak jadi. Karena di depan gereja itu banyak warung-warung masyarakat. Dia bilang jangan dibakar, nanti kami ikut terbakar. Saya bilang kalau begitu kita bakar isinya saja. Keluarkan semua di halaman. Teman-teman tidak sanggup mengeluarkan karena kursi GKI zaman dulu itu berat-berat semua. Ya, jadi antara depan sama belakang menyatu. Saking jengkelnya saya, sudah buku-bukunya saja. Ya, sebab di gereja GKI itu buku dan buku nyanyiannya, Alkitabnya ada di depan semua kan, ditaruh. Karena jemaat datang tidak perlu bawa Alkitab dan buku nyanyian. Jadi itulah yang kami kumpulkan. Dan sebelum dibakar sudah kasih minyak tanah. Saya bilang tolong ambil satu kitabnya, buat kenang-kenangan bahwa kita sudah menaklukkan daerah ini. Dari Alkitab itulah saya baca. Ya, saya baca. Jadi ada proses. Meskipun panjang, tapi proses itu. Dari Alkitab itu. Ketika saya ditunjuk sebagai ketua lembaga perbandingan agama untuk mempelajari agama Kristen, mencari kelemahannya. Jadi pertama baca Alkitab itu bukan ingin percaya, mencari kelemahannya. Saya pelajari, teliti. Dan bacanya dari kejadian awal. Saya belum pintar baca seperti orang Kristen. Orang Kristen sudah pintar baca Alkitab. Baca ayat ini loncat ke sini, baca ayat sini loncat ke sini. Maka seumur hidup tidak pernah tamat. Bacanya loncat-loncat saja. Jarang sekali orang Kristen baca kitab imamat. Oh enggak, dilewat itu saudara. Karena yang dicari, yaitu mintalah apa saja yang kau kehendaki, tandai. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, tandai. Ya, tidak ada yang nandai, celakalah kamu yang munafik. Tidak ada yang nandai. Cari yang senang-senang. Saya baca. Begitu ketemu kelemahannya dan sebagainya, ya, saya senang dapat bahan. Tapi ketika saya membaca sampai pada Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Baru saya ngerti. Dulu saya mengerti. Isa itu adalah kalam Tuhan. Tapi saya tidak mengerti kalam Tuhan itu ciptaan. Tapi dikatakan di sini, kalam Tuhan itu, firman itu, dalam permulaannya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak diciptakan Tuhan, dia sudah ada dengan Tuhan. Terbukalah hati saya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Kecuali anak yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Oh, memang betul, tidak seorang manusia bisa melihat Tuhan. Tapi anaknya, lewat firman-Nya yang menjadi manusia, dialah yang menyatakan Tuhan yang benar itu siapa. Terbukalah hati saya, percaya. Waktu diperiksa pun itu ditanya. Saya bilang karena baca Alkitab. Baca Alkitab, iya. Baca yang mana? Saya tunjukkan ayatnya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Lalu salah satu pemeriksa, mana? Dia ambil Alkitab saya, dia tanya, mana ayatnya? Ini. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Dia baca. Setelah dia baca, dia ngomong begini. Saya nggak jadi Kristen. Saya baca yang kamu baca, saya tidak jadi Kristen. Kamu bilang karena baca ini, ngomong yang benar katanya, yang masuk akal. Iya, saya bilang, saya baca ayat itu saya menjadi Kristen. Lalu dia marah, saya baca juga. Kenapa saya tidak jadi Kristen? Oh beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak. Oh iya. Amin. Kalau kita percaya, itu bukan hebatnya kita. Karena Tuhan sudah memilih kita. Bersyukurlah. Kita tidak terlalu bagus, tidak hebat-hebat benar sih sebagai orang beragama. Tapi bisa percaya, bisa terbuka hatinya. Itu karena Tuhan memilih kita. Kalau bukan pilihan Tuhan, tidak mungkin. Banyak orang tidak mengerti. Kok Tuhanmu itu ada bapa, ada anak, mana ibunya, mana bidannya.
Bapak dan anak itu hanya istilah. Bukan menyatakan hubungan biologis. Bukan. Bapak, anak, lalu dicari ibunya. Nggak perlu. Saudara punya anak kunci kan? Ada anak kunci? Mana ibu kunci sama bapak kunci? Kan nggak ada. Berarti tidak perlu berbicara hubungan keluarga biologis. Itu hanya simbolis. Anak tangga. Kan anak tangga. Apa yang kanan bapaknya, yang kiri ibunya? Kan enggak. Kita menyebut negeri kita Ibu Pertiwi. Mana Bapak Pertiwinya? Bojonegoro Bapak negerinya? Enggak juga. Jadi itu hanya istilah. Kami menyebut Bapak dan anak. Bukan berarti Bapak lebih unggul lalu anak lebih rendah. Tidak. Untuk menunjukkan keberasalan. Firman ini, Yesus ini sebelum menjadi manusia adalah firman yang sehakikat dengan Tuhan, berada dalam diri Tuhan. Sama mulianya, sama agungnya, sama segala sesuatunya, dan sama kekalnya. Apa saja yang ada dalam diri Tuhan, sama. Tidak ada bedanya. Amin. Firman itulah yang menjadi manusia. Itu yang saya buat percaya. Tapi lewat proses. Bisa bersaksi di pengadilan, bisa bersaksi dalam penjara, bisa bersaksi dengan pemeriksa. Karena Tuhan izinkan. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi yang tidak enak dalam diri kita, itu medianya Tuhan. Buat kita menjadi alat Tuhan. Amin. Iya. Banyak orang menjadi percaya dalam segala perkara. Sehingga itulah yang dikatakan di sini, bukan kata orang lagi. Karena Alkitab ini adalah peristiwa. Tapi kita harus mengalami. Bagaimana kita tahu kuasa doa kalau kita tidak berdoa? Bagaimana kita tahu Tuhan pasti buka jalan? Ya. Semua punya pengalaman. Kalau tidak punya pengalaman dalam hidup ini, iman kita hanya sebatas doktrin. Di penjara sering datang ibadah-ibadah berbagai gereja. Tapi dalam ibadah itu saya ikutin semua. Gereja apa saja saya ikutin. Yang penting ada kesempatan keluar dari kamar. Gitu. Jadi ikutin. Jadi saya tahu semua cara ibadah macam-macam. Ya, ada satu lagu dalam penjara yang saya tidak sukai. Paling tidak suka. Waktu itu. Ternyata teman-teman sepenjara juga tidak suka. Lagu apa? Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh Begitu kan lagu itu. Bebas, bebas, bebas. Saya diam aja. Enak aja bilang bebas, bebas. Dia kan pulang ke rumah. Kita ke kamar lagi, ke kamar lagi. Loh, iya, kata bebas itu kata paling keramat bagi orang dalam penjara. So, begitu nama kita dipanggil, bebas. Keramat betul.